Hai, shalom. Puji Tuhan karena kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin di dalam doa. Haleluya Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang 6 hari yang lalu. Bapak, terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami sepanjang istirahat kami pada semalam ya Bapak. Bapak, pada saat ini kami ingin memulai dan meneruskan ibadah kami pada hari ini Bapak. Engkau sertai kami dari permulaan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Bapak, pada saat ini juga kami ingin mengakui segala dosa-dosa yang telah kami perbuat sepanjang 6 hari yang lalu ya Bapak, yang kami sadar maupun yang tidak kami sadari ya Bapak. Bapak, ampuni kami, biarlah kami terlepas daripada belenggu-belenggu dosa yang telah membelenggu diri kami semua ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, mari kita nikmati satu pembacaan firman Tuhan yang dipetik dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sekali lagi, dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Baik, mari kita nyanyikan lagu ini. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, galakkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus,
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Dengan itu, mari kita bersama-sama melafazkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Dengan itu mari kita nyanyikan lagu ini, Kemenangan Terjadi di Sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Shalom dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama pada hari ini. Walaupun masih dalam keadaan ibadah online. Kita juga bersyukur karena kita masih dapat menikmati kebaikan Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kita sehingga pada saat ini. Walaupun kita berada dalam situasi yang sangat mencabar. Saudara dalam Kristus, pada hari ini kita akan sama-sama belajar sebahagian firman Tuhan yang dipetik atau diambil dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi Roma 15 ayat 1 hingga 8. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau saudara sudah menemukannya, saya mulakan pembacaan. Ayat pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ayat terakhir, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dengan lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, hal yang baik, kami sangat bersyukur untuk hari ini atau kesempatan ini karena kami dapat belajar sebahagian daripada firman-Mu. Tuhan, biarlah melalui perkongsian ini Engkau memberkati kami agar kami dapat mempelajari sesuatu yang baru yang kami boleh gunakan di dalam kehidupan kami atau dalam kami mengharungi perjalanan kehidupan kami, khususnya di saat-saat yang sangat sukar pada masa-masa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perkongsian atau pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudara dalam Kristus,
Tema yang akan menjadi dasar pembelajaran kita pada hari ini ialah membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Nah, sesuai dengan tema ini, satu persoalan yang timbul, yaitu apakah yang menjadi dasar bagi kita untuk membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Saya tidak menyentuh tentang apakah yang harus dilakukan untuk membangun sesama kita. Karena saya sangat yakin bahwa kita sudah tahu apa yang kita harus lakukan. Saudara dalam Kristus, surat Paulus kepada jemaat Roma berisikan beberapa perkara yang berkaitan dengan jemaat dan juga dengan pelayanan Paulus. Dalam bahagian ini, yaitu dalam pembacaan kita sebentar tadi, berisikan tentang perkara-perkara yang perlu atau patut dilakukan oleh orang Kristen dalam kehidupan sehari-hari, khususnya hubungan di antara sesama. Bahagian ini juga merupakan kesinambungan dari bahagian yang sebelumnya, yaitu di bab 14, yang menyebut tentang kebimbangan dan keraguan dalam menanggapi semua perkara. Dengan itu, kita dapat melihat bahwa nasihat Paulus dalam bahagian pembacaan kita sebentar tadi adalah sebagai jawaban serta perkara yang sepatutnya menjadi dasar di dalam mereka membangun di antara sesama. Dalam jemaat Roma ini, ada kelompok orang bukan Yahudi dan ada kelompok orang Yahudi yang sama-sama menjadi orang percaya. Tetapi karena perbezaan latar belakang, sudah tentu itu mendatangkan kebiasaan yang berbeza, cara makan yang berbeza, cara hidup yang berbeza, konsep tradisi tata cara yang berbeza, mengenai hari, mengenai apa-apa sahaja. Itu ada di dalam community tersebut. Dan hal-hal yang seperti ini, dari hal yang sederhana dan kecil, telah membukakan satu fakta bagaimana hal itu menjadi sumber pertengkaran yang pasti akan berpotensi untuk menjadi perusak dalam hubungan mereka. Padahal hal-hal itu hanyalah hal yang sederhana sebenarnya. Orang-orang Kristen yang lebih dewasa pada zaman Paulus menganggap hal-hal ini tidak penting. Namun orang-orang Kristen yang lebih lemah, yang belum memiliki kekuatan iman yang kukuh dan masih mencari-cari jalan, merasa sangat terganggu oleh sikap saudara-saudara mereka yang lebih kuat. Yang lebih kuat di sini Paulus merujuk kepada iman. Sebab itu, Paulus memberikan nasihat kepada dua kelompok ini agar mereka mempunyai dasar dalam membangun sesama mereka. Nasihat yang pertama ialah jangan mementingkan diri sendiri, yang kita dapat lihat di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dalam bahagian ini, Paulus memberikan nasihat agar mereka saling menguatkan dan saling memperhatikan. Tidak mudah untuk memperhatikan orang lain, karena bukan hanya keperluan yang perlu kita perhatikan, tetapi mencoba membuat hati orang lain senang. Dan hal ini memang tidak mudah. Saling menolong, membantu, membangun. Ada persekutuan yang bukan sekadar seperti persekutuan yang diibaratkan sama seperti penyapu lidi yang disatukan dan diikat. Tetapi lebih dari itu, karena penyapu lidi hanya bergantung pada ikatan. Kalau ikatan putus, maka lidi akan terpisah. Namun harus seperti sebuah tikar yang dianyam, sehingga ia sangat kuat. Ini yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Persekutuan yang terdiri dari orang yang kuat dan lemah dapat saling menyenangkan sehingga menjadi satu hati dalam memuliakan Allah. Karena seperti mana yang dikatakan Paulus, kewajiban bagi orang yang kuat
untuk membangun orang yang lemah. Oke, sekali lagi kuat di sini Paulus merujuk kepada iman. Jadi untuk membangun orang yang lemah, dan Paulus juga mendorong agar mereka harus mencari kesenangan untuk orang lain juga, bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Paulus juga mengambil contoh yaitu Yesus sendiri yang telah mati bagi manusia. Yesus menjadi korban bagi keselamatan dan kesejahteraan bagi orang-orang yang percaya. Saudara dalam Kristus, jika kita ingin bersatu, membangun dan menyenangkan sesama kita, kita harus saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menasihati, saling menerima teguran, dan kita harus bersatu di dalam Kristus, sama seperti Yesus bersatu dengan Allah. Inilah dasar bagi kita dalam membangun kesenangan dan kebaikan bersama. Dalam arti kata yang lain, kita harus membuang segala pikiran-pikiran yang negatif atau yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Bersandarlah kepada Yesus yang juga sumber pengharapan kita dalam segala perkara. Nasihat kedua yang Paulus sampaikan kepada dua kelompok ini ialah saling menerima sama seperti Yesus menerima dan melayani kita. Dalam bahagian ini, Paulus mendorong kelompok yang kuat iman agar menerima kelompok atau anggota yang lemah imannya. Atau dalam arti kata yang lain, kedua-dua golongan didorong untuk saling menerima. Sama seperti Yesus menerima jemaat. Kristus telah mati bagi kita dan Dia telah menerima kita menjadi miliknya. Sebab itu, sesama anggota jemaat Kristus juga harus saling menerima dan hidup rukun serta memuliakan Allah. Saudara dalam Kristus, demikian dalam hidup kita. Kita juga didorong untuk hidup rukun. Jangan saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain, karena itu hanya akan merosakkan keharmonian yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali yang berlaku dalam kehidupan kita ialah saling mempersalahkan antara satu dengan yang lain. Kita juga sering hanya ingin bersama dengan orang yang kita suka saja dan sebagainya. Saudara, ketika Tuhan mencipta bunga di Taman Eden, pasti bukan hanya satu jenis bunga saja. Tuhan pasti mencipta pelbagai jenis bunga agar Taman Eden kelihatan lebih indah dan nyaman. Bahkan mampu memberikan satu suasana yang baik kepada kehidupan yang ada di tempat ataupun ada di tempat itu. Demikian juga dengan kita sebagai manusia yang punya perwatakan yang tersendiri, masing-masing mempunyai pilihan, mempunyai haluan tersendiri, pendirian tersendiri. Tuhan mau supaya kita menjadi seperti bunga-bunga tersebut. Masing-masing mengeluarkan keindahannya tersendiri, sehingga menghasilkan suasana yang baik dan damai, agar siapapun yang ada di sekitar kita mampu melihat Tuhan dalam diri kita. Nah, saudara, nasihat Paulus ini mengingatkan kita bahwa kita harus peka terhadap pergumulan yang dihadapi atau dirasakan oleh saudara-saudara seiman kita. Juga peringatan kepada kita yang mungkin menghadapi pergumulan, tekanan, dan mungkin iman masih lemah, agar jangan keraskan hati kita sehingga kita tidak mau menghiraukan nasihat dari saudara-saudara seiman kita. Marilah kita terus belajar untuk peka serta memberikan perhatian dan dukungan kepada saudara-saudara seiman kita, supaya kita bersama-sama dapat membangun kesenangan dan kebaikan bersama di tengah-tengah jemaat atau masyarakat kita. Bersatulah, tetapi bukan seperti penyapu lidi yang hanya bergantung pada tali sahaja, tetapi harus dianyam agar dapat bersatu
antara satu dengan yang lain betul-betul bersekutu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, hal yang baik, kami bersyukur kesempatan yang sangat indah pada hari ini. Sebentar tadi kami sudah belajar sebagian daripada firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan agar apa yang kami sudah pelajari, kami sudah kongsikan bersama sebentar tadi, semua itu menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya itu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita meneruskan ibadah ini dengan doa syafaat, dan terdapat 3 bahan doa kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama kita berdoa bagi pemulihan negara kita daripada COVID-19, yang kedua kita berdoa bagi orang sakit, dan yang ketiga berdoa bagi uang persembahan diikuti dengan doa Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati semua yang sudah mendengar supaya dibangun dan dikuatkan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani pada hari ini, dimanapun mereka berada. Bapa di surga, berkati apapun usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia supaya dapat membendung penularan COVID-19. Berkati kami rakyat Malaysia supaya terus dapat mematuhi perintah yang diberikan oleh kerajaan, supaya melalui pematuhan ini menjadi aset utama untuk mematahkan penularan COVID-19, sehingga negara kami dibebaskan dari gejala ini. Berkati orang yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang disebabkan oleh COVID-19 atau karena penyakit yang lain, supaya mereka disembuhkan dari penyakit mereka, sehingga hidup normal dapat beraktivitas seperti biasa dan hidup gembira bersama dengan keluarga. Berkati semua orang dan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, banyak orang yang terganggu dengan pandemi COVID-19 ini, tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan kami tahu bahwa Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami semua. Terjadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami, melalui apapun pekerjaan yang kami lakukan. Berkati semua yang memberi kepadamu, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, agar terus setia memberi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang kita masuk di dalam ruangan pengumuman dan khusus untuk jemaat ISIS Pekan Menggatal. Yang pertama adalah saya menasihatkan semua jemaat untuk mematuhi PKP dan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia untuk mematahkan rangkaian penularan COVID-19. Jika tidak ada keperluan untuk berada di luar rumah, saya menasihatkan kita untuk tetaplah berada di rumah untuk kepentingan bersama. Nah, yang kedua, saya mengingatkan semua jemaat ISPM agar dalam tempo PKP ini, seandainya ada hal-hal yang perlu dibantu, beritahu gembala atau kepimpinan gereja supaya dapat membantu Anda mengikut keperluan Anda. Yang ketiga, untuk persembahan, persepuluhan, ucap syukur dan janji iman boleh dimasukkan dalam akaun gereja seperti yang tertera di dalam screen ini. Nah, yang keempat,
Ibadah online hari Ahad bermula jam 8 pagi, dijalankan melalui wall page Facebook PCS Pekan Menggatal, manakala khotbah audio akan dipostkan dalam grup PCSPN Info bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah ini secara online. Nah, yang kelima, khusus untuk kebaktian sekolah minggu, ibadah akan bermula jam 10 pagi live di Facebook page PKK PCS Pekan Menggatal. Jadi kepada ibu bapak, sila ambil perhatian dan tolong ingatkan anak-anak Anda supaya mengikuti ibadah online ini. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan ini dan juga kepada semua jemaat yang terus setia mengikuti ibadah ini secara online. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda semua. Tuhan memberkati. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita nyanyikan satu lagu pujian lagi, yaitu "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, imamu itulah doaku, agar ku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Marilah kita mengingati dan mentaati Marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah,
kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Saudara dalam Kristus, mari kita berdoa bagi doa berkat. Tuhan, kami bersyukur sepanjang ibadah kami pada hari ini, walaupun hanya melalui online ataupun pautan Facebook, namun kami sangat bersyukur karena kami berkesempatan untuk bersekutu bersama dan juga belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami menangguh ibadah kami pada hari ini di minggu yang akan datang. Biar Engkau terus memimpin kami, Engkau yang terus menguatkan kami, agar kami tetap kuat, tetap teguh, dan terus berada di landasan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Engkau terus memberikan kami kekuatan, ketabahan, keyakinan, agar kami dapat menjalani kehidupan ini di tengah-tengah ataupun di dalam keadaan atau situasi yang kami hadapi pada saat ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.